Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni MBO dengan NIM C205-23005. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk melengkapi nilai UAS tabulasi silang. Di sini saya akan memaparkan PPT-nya beserta dengan contoh soal tabulasi silang. Langsung saja. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian tabulasi silang. Tabulasi silang juga dikenal sebagai analisis cross-step, adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antar dua variabel atau lebih yang memiliki skala nominal, ordinal, atau nominal ordinal. Selanjutnya, fungsi tabulasi silang. Tabulasi silang berfungsi untuk memeriksa hubungan dalam data yang memungkinkan tidak terlihat saat menganalisis total respons survei. Selanjutnya, tujuan tabulasi silang. Tabulasi silang atau table contingency ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan tabulasi silang. 1. Mengidentifikasi korelasi. 2. Menghitung korelasi. 3. Mengidentifikasi faktor demograf. Yang kedua, kekurangan tabulasi silang. 1. Keterbatasan dalam menganalisis variabel kontinu. 2. Keterbatasan dalam menganalisis variabel yang berbeda skala. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam menganalisis variabel yang berbeda tingkat kualitas. Itulah pemaparan dari PPT saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Inilah contoh data responden yang akan saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini data respondennya terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, umur, jenis kelamin, pendidikan, itu termasuk ke dalam karakteristik. Nah, sedangkan merek HP itu termasuk ke dalam variabel. Nah, di sini saya akan mencari keterkaitan antara karakteristik dan variabel. Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Baik, kita langsung saja pengeksekusiannya di variabel view. Kita masukkan saja umur, jenis kelamin, pendidikan, dan MH atau merek HP. Kita masuk ke desimal, kita ubah saja menjadi 0. Semuanya kita ubah menjadi 0. Nah, kita masuk ke label, kita ketik kembali umur, jenis kelamin, pendidikan, dan maaf, pendidikan dan merek HP. Kita lanjut saja. Values. Dunya ada 3. Kita tulis saja 1, 2, 3. Dari umur 12 sampai 17 tahun. 12 sampai 17 tahun. Kemudian 18 sampai 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun.
22 tahun. Yang ketiga 23 sampai 26 tahun. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin. Value-nya ada dua. Value-nya ada dua. Laki-laki value kedua itu kita taruh perempuan. Kita klik OK. Kemudian pendidikan ada 3 value. Yang pertama itu SMP. Yang kedua itu SMK. Yang ketiga itu S1. Kita klik OK. Dan kita masuk ke merek HP. Ada 4 value. Yang pertama itu Vivo. Yang kedua Samsung. Yang ketiga Oppo. Yang keempat iPhone. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data view. Berhubung di sini saya sudah mengcopy datanya. Maaf, ada gangguan. Kita klik saja. Kemudian kita masuk ke analyze atau analisis. Kita masuk ke descriptive statistik. Dan kita cari cross tab. Kita masukkan ke row itu umur. Maaf, kita masukkan ke row umur. Kemudian jenis kelamin di kolom. Pendidikan dan merek HP kita masuk ke layer 1 of 1. Kita klik OK. Nah, di sini adalah ada hasil dari cross tab saya, case processing summary. Itu umur, jenis kelamin, pendidikan. Hasilnya itu 100% dan totalnya juga 100%. Kita scroll ke bawah. Jenis kelamin, pendidikan, cross tabulation. Di pendidikan SMP umur 12 sampai 17 tahun. Jenis kelamin laki-laki 1 responden. Di jenis kelamin perempuan 3 responden. Total responden itu ada 4. Dari semua hasil sampai ke umur, jenis kelamin, merek HP, cross tabulation, kita mendapatkan data yang saling terkait.